Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, salah satu dari kitab nabi-nabi besar perjanjian lama. Seperti yang kami katakan sebelumnya, kitab ini memang agak sulit dalam kata-katanya dan juga penjelasannya. Jadi dengan kasih karunia Tuhan, kami mencoba menyederhanakannya semudah mungkin. Mungkin ini adalah pertama kali bagi Anda untuk mendengarkan penafsiran dari kitab Yehezkiel, atau ini pertama kalinya Anda membacanya, jadi saya mendorong Anda untuk mengikuti kami sampai akhir studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Kita sudah sampai pasal 29 di dalam studi kita dan pasal 30, hari ini kita akan memulai diskusi baru yaitu tentang Mesir, tentang penghakiman yang akan datang atas Mesir atau yang telah menimpa Mesir. Mengapa Mesir? Mengapa Mesir akan dikutuk? Mengapa Mesir harus dihakimi? Itulah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Saudara Yosef. Selamat datang. Kita telah sampai pada pasal 29 dan 30. Pasal 29 dimulai dengan sebuah firman melawan Mesir. Pertanyaan pertama, mengapa Mesir? Mesir, omong-omong, adalah negara yang paling banyak disebut dalam Alkitab setelah Kanaan atau setelah Israel. Artinya itu memiliki tempat khusus dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Benar. Karena dalam Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, kita membaca tentang Mesir. Ketika kita melihat Perjanjian Baru dalam Injil Matius, kita membaca tentang Mesir. Dari Mesir, kupanggil anakku. Nubuat-nubuat penuh dengan pembicaraan tentang Mesir. Nubuat Yesaya juga penuh dengan kata-kata tentang Mesir. Nubuat Hosea juga. Terlalu banyak. Apakah Tuhan marah kepada Mesir? Ya. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan pertama, karena penyembahan berhala, Allah sangat benci penyembahan berhala. Faktanya, Mesir menyembah hampir segala hal. Benar. Mereka menyembah kura-kura, katak, lalu lembu, dan matahari. Orang Mesir tidak meninggalkan apapun tanpa menyembahnya. Benar. Tentunya kita berbicara tentang Mesir kuno di bawah Firaun. Mesir kuno. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah hikmat dunia. Ketika Alkitab mengatakan kepada kita dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, apakah hikmat orang Mesir? Hikmat ini mengubah seekor sapi menjadi dewa. Jadi mereka menyembah banteng api seperti yang kita tahu. Bangsa bodoh yang keluar dari Mesir membuat berhala pertama mereka setelah keluar dari Mesir. Seekor lembu. Karena mereka melihat anak lembu di tanah Mesir. Jadi Allah membenci penyembahan berhala. Itulah sebabnya Allah marah pada Mesir. Ya. Benar. Dan ia marah terhadap siapapun yang mengejar Allah manapun selain Allah. Mereka berada dalam masalah serius. Benar. Alasan kedua adalah kesombongan. Saya pikir kesombongan jelas dalam pasal ini di hadapan kita. Misalnya apa yang buaya Mesir katakan, apa yang ia katakan. Dalam ayat 3 ia berkata, Sungai Nil aku punya. Aku yang membuatnya. Buaya besar dari Mesir yaitu Firaun Raja Mesir. Firaun. Benar. Apa yang Firaun katakan? Sungai Nil aku punya. Aku yang membuatnya. Kamu pembohong, sudahkah kamu membuat sungai? Herodotus menyebut Mesir sebagai anugerah Sungai Nil, yaitu jika kita boleh mengatakannya, Sungai Nil telah menjadikanmu.
Faktanya bukan sungai Nil yang telah menjadikanmu atau Anda yang membuatnya, Allah yang buat keduanya. Sungai Nil dan Anda. Tapi siapakah Allah ini? Kita ingat ketika Musa pergi dan berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi." Ia menjawab, "Siapakah Tuhan? Adakah seorang Tuhan selain daripada aku di bumi? Aku tidak mengenal Tuhan, dan terlebih lagi, aku tidak akan membiarkan Israel pergi." Kesombongan. Jadi, penyembahan kesombongan. Alasan ketiga yang buat Allah marah terhadap Mesir adalah bahwa itu sebuah tempat pengungsian bagi umatnya. Setiap kali Tuhan bicara melawan mereka dengan hukuman, mereka berlari ke Bukannya Mesir, kepada bukannya kepada Tuhan. Jauh dari Tuhan, berlindung pada Mesir. Maksud saya, saat Allah ingin mendisiplинkan mereka, mereka berlari ke Mesir dan tidak mengambil manfaat dari pendisiplinan itu. Jadi kita menemukan misalnya dalam Yesaya 30, celakalah anak-anak pemberontak, sehingga dosa mereka bertambah-tambah yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi Allah marah bahwa jika ada alternatif untuknya, Allah akan menghancurkan alternatif itu. Setidaknya untuk 3 alasan ini Allah marah kepada Mesir. Jadi alasan kemarahan Allah atas Mesir adalah penyembahan berhala, karena hal itu menyebar di dalamnya seperti di Babel. Lalu kesombongan, menurut perkataan Firaun yang berkata, "Sungai Nil aku punya." Dia mencanakan diri sebagai Allah, jadi orang-orang berlindung dalamnya Ya, untuk mencari perlindungan dari kemarahan Tuhan yang benar. Ya. Karena Tuhan marah kepada Mesir pada waktu itu, maka ada penghakiman atas Mesir. Ya. Bagaimana tampaknya penghakiman yang menimpa Mesir ini? ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Seperti yang kita ketahui, dan ketika Anda membaca dari ayat 8 misalnya, "Sungguh aku mendatangkan pedang atasmu, dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku akan menjadi lawanmu dan lawan anak sulungmu." Dan hasilnya pun datang, seperti yang Anda baca, tanah Mesir menjadi sunyi sepi dan menjadi tidak didiami selama 40 tahun. Ini disebut dalam ayat yang ke-12, dan sejarah mengatakan bahwa ini telah terjadi. Ada seorang sejarawan yang bernama Abdul Latif al-Budahdi atau Abdul Latif al-Arabi, terkenal sebagai Ibnu al-Abad. Ia berkata bahwa dalam pemerintahan Nebukadnezar, Mesir hancur. Benar. Tentu saja Nebukadnezar marah terhadap Mesir dan ia memiliki alasan sendiri. Jadi ia datang melawannya. Dan ia menghancur leburkannya sehingga selama 40 tahun bangsa itu terserak. Mari kita melihat ayat yang ke-12. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir dan antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Ini berarti bahwa selama 40 tahun mereka terserak, akhirnya mereka kembali. Saya pikir mereka terserak karena sungai itu menjadi kering atau hampir menghilang. Benar. Apa yang dapat mereka lakukan para petani yang mengolah tanah? Saat itu tidak ada bendungan tinggi ataupun rendah. Jadi tidak ada sungai, yaitu tidak ada air. Tentu saja mereka tidak bisa mengolah tanah, jadi mereka terserak. Dan semua orang berusaha mencari nafkah. Setelah 40 tahun Allah memulihkan mereka. Jadi mereka kembali tapi sebagai kerajaan yang diremehkan, bukan kerajaan kuat. Tentu untuk dokumentasi sejarah dari informasi yang Anda sebutkan tentang 40 tahun, sejarah mengatakan bahwa tahun 567 sampai 526 sebelum Masehi, kira-kira 40 tahun, suatu masa kekeringan datang atas Mesir. Mesir menderita dalam periode ini. Sangat menderita. Benar. Sementara saya berbicara tentang hukuman, tentu saja Tuhan memulai hukumannya di Mesir dengan menghukum Firaun sendiri. Ia mengatakan tentang dirinya buaya besar, sungai Nil aku punya. Izinkan saya membaca beberapa ayat tentang dia. Di bagian pertama, khususnya ayat 4, ia berkata, "Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang gurun dan tidak akan dipungut atau dikubur." Firman ini sangat keras atas orang-orang Mesir karena mereka sangat peduli dengan penguburan orang mati. Membangun piramida untuk menguburkan orang mati. Jadi Mesir terkenal karena piramida dan makamnya, makam-makam Firaun. Jadi ketika Tuhan menjatuhkan hukuman bahwa raja harus dilempar, dipadang dan tidak dikuburkan, apa yang Anda lihat dalam hal ini? Ya, tidak hanya di Mesir, meskipun menanggapi hal ini dengan serius, tetapi bahkan di antara orang-orang kuno. Mereka juga berpikir bahwa kalau mayat diperlakukan seperti kotoran di padang dan tidak dikubur, sangat memalukan dan merendahkan. Saya pikir sebagai orang timur, sampai kini kita berkata bahwa menghormati orang mati adalah dengan menguburkan mereka. Sampai kini untuk
Sebuah mayat dibuang di jalan untuk anjing, hewan, atau burung pemangsa, ini benar-benar penghinaan. Dan ini karena Firaun yang disebut di sini yang tentang yang kita baca adalah Hopra, cucu laki-laki Neko. Iya, Ia seperti yang diceritakan sejarah sangatlah sombong dan Allah tidak bisa bersabar dengan kesombongan. Kesombongan mendahului kehancuran. benar. Rasul Petrus berkata Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Anda memberitahu kami bahwa alasan-alasan penghakiman Allah menimpa Mesir adalah penyembahan berhala, kesombongan, dan bahwa tempat perlindunganlah yang dicari umatnya, bukan Allah. Ketika dia berkata dalam ayat 6, dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Ketika mereka memegang tanganmu, engkau mematahkan dan merobek semua bahu mereka. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Jika kita menyimpulkan prinsip umum tentang percaya pada orang lain dan bukan pada Allah, apa yang kita lihat dengan mempercayai tongkat ini? Saya melihat bahwa walau ia adalah pembohong, ia Ya. telah berkata benar. Itu adalah Rabsake. Ia mengejek dan menghina. Hizkia, raja yang saleh, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Engkau percaya kepada Mesir. Engkau menaruh percayamu dalam tongkat Mesir. Tongkat yang rusak itu, yang seperti sebuah jarum, ia akan menembus tangan. Siapapun yang bersandar padanya. Memang apa yang Rabsake katakan tidak jauh dari kebenaran. Walau Mesir pada waktu itu adalah sebuah kekuatan besar dan bermusuhan dengan bangsa Asyur. Namun Rabsake mampu untuk mengenali kebenaran itu. Untuk beberapa waktu, anak-anak dari dunia ini lebih lihai dalam berurusan dengan generasi mereka sendiri daripada Benar. anak-anak terang. Dari hal itu kita tahu seperti yang telah Anda katakan, bahwa mempercayai orang-orang lain ketimbang Allah adalah sejenis kegilaan, kebodohan, dan kedunguan. Mengapa? Sebaliknya mari kita percaya Allah karena orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kitab suci memperbandingkan Firaun dari Mesir dengan seekor buaya besar. Ia juga adalah naga besar atau monster laut. Firaun yang diperbandingkan dengan seekor buaya di sini berkata, "Sungai Nil aku punya." Menakjubkan untuk diperhatikan bahwa Mesir dalam zaman kuno menyembah segala jenis burung, hewan, bahkan serangga. Kita perhatikan juga bahwa tulah-tulah yang Allah timpakan ke atas Mesir menurut apa yang kita baca dalam kitab Keluaran, menantang para dewa yang disembah oleh orang Mesir pada zaman kuno. Namun Firaun yang disebut di sini dalam kitab Yeskiel adalah Firaun Hobra, cucu dari laki-laki Firaun Neko, yang mengalahkan Yosia, Raja Yehuda di perang Megido. Raja Yosia dibunuh dalam perang ini. Lalu Raja Yoyakin, dan Zedekia berlindung dalam perlindungan Firaun Hobzra. Ketika Yerusalem dikepung, tentara Mesir datang dan melintas Venesia dan memaksa orang Kasdim untuk mundur dan mengumpung dari Yerusalem. Di awal pasal 29 kita memahami bahwa ini adalah firman Tuhan kepada Yeskiel tahun ke-10. Lalu dalam ayat 17 ia berkata ini adalah pada tahun ke-27. Lalu ia kembali ke pasal 31 dan berbicara dengannya dan berkata pada tahun ke-11. Apakah ada alasan untuk tidak mengikuti urutan kronologis? Benar. Silakan Saudara Yosef, mohon beri penanggalan pada peristiwa-peristiwa dan menyebutkan tanggalnya. Kita memahami bahwa pasal 29 sampai pasal 32, 4 pasal berkenaan dengan berbicara tentang Mesir. Tapi pembahasan terperinci ini yang memenuhi 4 pasal dibagi menjadi 7 firman Allah yang hampir semuanya diperjelas dengan rumus penanggalan. Iya, Jadi jika tidak ada urutan kronologis, maka ia bermaksud mengatur sesuai dengan bahan literatur. benar. Firman yang pertama atau pesan kita lihat dalam pasal 29 pada tahun ke-10 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal ke-12 bulan itu. Datanglah firman Tuhan kepadaku, inilah firman yang pertama. Iya, Firman kedua kita temukan dalam pasal yang sama ayat 17. Lalu pada tahun ke-27 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. benar. Firman ketiga dalam pasal 30 ayatnya yang pertama.
Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah. Firman keempat kita lihat dalam pasal yang ke-20 pada tahun ke-11 dalam bulan yang pertama. Pada tanggal 7 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia. Firman kelima dalam pasal 31 ayat yang pertama. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Firman ke-6 di awal pasal 32. Pada tahun ke-12, pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Akhirnya firman ke-7 atau yang terakhir dalam ayat yang ke-17. Pada tahun ke-12 pada bulan ke-12 dalam bulan pertama. Pada tanggal 15 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, dan seterusnya ketujuh nubuat melawan Mesir menunjukkan, seperti yang telah kami katakan beberapa saat yang lalu, bahwa itu penting dan bahwa Allah marah kepadanya. Benar, seperti yang telah Anda singgung bahwa tanggal-tanggal ini, jika tidak ada pengaturan kronologis, maka semua diatur secara harfiah, Secara harfiah. tidak secara kronologis sesuai dengan urutan Benar. terjadinya. Saudara Yosef, kita masih berbicara tentang Mesir atau melawan Mesir. Dalam ayat 18 ia berkata, hai anak manusia, Nebukadnezar Raja Babel menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet. Tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Tentu saja harta karun itu dibawa ke pulau itu seperti yang telah dikatakan. Tetapi setelah itu dia berkata di dalam ayat 19, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya, ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Seolah Tuhan memakai Nebukadnezar untuk melaksanakan penghakiman atas Tirus, tetapi dia tidak menerima upahnya. Harta dan emasnya diselundupkan ke pulau itu, tetapi Allah memberinya Mesir sebagai upah atau pahala. Mengapa? Saat seorang pria melakukan firman Tuhan, bahkan jika mereka tidak segera menerima pahala mereka untuk apa yang mereka lakukan, Allah tidak berhutang apapun. Jadi karena Tuhan memakai Nebukadnezar dan pasukannya untuk menghakimi beberapa bangsa karena mereka berlebihan dalam pelanggaran-pelanggaran mereka dan kejahatan mereka bertambah, Tuhan menyediakan sebuah upah bagi Nebukadnezar dan memberi dia kompensasi. Lalu ia tidak mengambil jarahan dari Tirus karena orang Tirus adalah pedagang yang cerdas dan seorang pedagang sulit untuk menyerahkan sepeser pun. Dia tidak melakukannya kecuali ada yang bisa melangkahi mayatnya lebih dulu. Jadi seperti Anda katakan, mereka memindahkan semua harta mereka ke pulau itu. Tapi Allah memiliki kompensasi karena semua harta di Mesir dia jarah, jadi itu terbengkalai selama 40 tahun. Dan dia menguasai harta Mesir, yaitu Nebukadnezar. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar Allah itu yang Benar. mengerjakan segala hal menurut ketentuan kehendaknya. Dalam pasal 30, diskusi masih berlanjut tentang Mesir. Tentang apa? Izinkan saya berhenti di pasal yang ke-30 karena ada sebuah ayat yang saya ingin kita perhatikan. Saya tidak suka mengabaikannya walau itu hanya satu Silakan. ayat. Namun itu layak untuk dilihat. Itu adalah ayat yang 21. ke-21. Pada hari itu aku membuat tanduk tumbuh bagi Bani Israel. Seperti aku katakan kepadamu, Allah menceritakan tentang hukuman, penghakiman dan kemarahan, tapi dia tidak lupa menyebutkan dua hal. Ya. Bahwa ada berkat bagi bangsa itu. Berkat ini akan datang kepada bangsa itu lewat tanduk keturunan Daud. Siapakah itu? Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca tentang dia dalam Mazmur 132. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk. Bagi orang yang kuurapi, ada Mesias yang akan datang pada kedatangannya yang kedua kali. Dia akan bawa berkat kepada orang-orang dan berkat bagi seluruh dunia. Dan selalu nubuat berakhir dengan kebaikan, atau bahkan saat berbicara tentang kehakiman, dia tidak lupa menyebutkan berkat dan Benar. kemuliaan. Ya. Lalu ayat 30. Ya, pasal 30 bicara tentang pertempuran Karkemis. Ini adalah pertempuran yang sangat penting. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa kemerosotan Mesir dimulai dari pertempuran ini. Oleh karena itu, ini adalah salah satu pertempuran terpenting. Pertempuran yang menentukan dalam sejarah Benar. Mesir. Siapapun yang ingin pelajari sejarah Mesir tidak bisa mengabaikan pertempuran Karkemis karena sejak saat itu bintang Mesir mulai gelap. Kurva mulai turun dan ini adalah 570 sebelum Masehi. Sejak saat itu, seperti yang kami katakan, bintang Mesir mulai gelap dan kurvanya menurun. Kemungkinan
Beberapa dari orang-orang yang kita kasihi yang di Mesir sekarang sedang menonton ini dan mengatakan ini keras tentang Mesir. Beberapa pasal dalam Alkitab berbicara tentang penghakiman Allah atas Mesir. Ya. Mohon beritahu apakah penghakiman ini telah terjadi ataukah akan jatuh dan kita termasuk di dalamnya? Bukankah kita memiliki bagian dalam berkat? Akankah itu berubah? Jadi lebih buruk dan kita ingin tahu bagaimana penghakiman Mesir akan terjadi, apakah itu telah digenapi atau akan digenapi di masa depan. Marilah kita yakin pemirsa terkasih karena kita juga peduli dengan Mesir. Ada berkat yang tersimpan bagi Mesir ketika Tuhan memerintah atas semua negara. Mesir akan memiliki bagian yang berlimpah. Tetapi ini setelah orang Mesir mengenal Tuhan. Benar, Sebelum mereka mengenal Tuhan, tidak akan ada berkat bagi mereka sama sekali. benar. Namun seperti tertulis dalam Yesaya 19, Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan. Lalu berkat yang kita ingin dengar datang, walau saatnya belum Diberkatilah umatku datang, namun Mesir. itu akan datang seperti yang telah kami katakan saat Tuhan memerintah. Ketika dia berdaulat atas semua negara dan bangsa, dan tatkala orang Mesir mengenal Tuhan. Dan ketika akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan sebuah tiang bagi Tuhan di perbatasannya. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang bicara bahasa Kanaan. Saat orang Mesir mengenal Tuhan, akan ada sebuah berkat. Ya, diberkatilah Mesir umatku. Saya pikir satu hari berkat di bawah bayang-bayang Kristus, menggantikan bertahun-tahun jauh dari Kristus. Dan tidak hanya untuk segala bangsa dan kaum dan kerajaan, tetapi juga untuk perorangan. Ketika Anda mengenal Kristus, dia akan membalas Anda untuk hari-hari dan tahun-tahun yang dilahap dan sia-siakan oleh belalang yang berkerumun, sementara Anda tidak menikmati kehidupan sejati, kehidupan yang lebih baik. Tentu saja Anda menunjukkan berkat yang akan datang dalam Yesaya 19. Pertama-tama akan Ya. ada penghakiman, tetapi kemudian Ya. akan ada pemulihan dengan berkat. Ya. Dan ayat terkenal tentang berkat, diberkatilah Mesir umatku yang banyak dinyanyikan. Ayatnya berkata, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik Dan pusakaku. Israel. Jadi ini Benar. berkat berlapis 3 bagi bangsa-bangsa yang terhubung pada saat itu. Untuk Mesir dan Asyur dan untuk Israel di bawah pemerintahan Kristus di masa depan dalam milenium. Oke, bukankah orang Mesir akan bahagia dan bersukacita dan menikmati sekarang? Apakah mereka harus menunggu sampai kedatangan Kristus dalam kemuliaan dan kuasa untuk memerintah? Atau di zaman sekarang? Di mana sumber berkat ditemukan bagi siapapun baik di Mesir dan tempat lain? Tidak peduli seberapa sulit keadaannya, ketika berlindung kepada Tuhan, Anda akan bahagia. Kita menyanyikan himne betapa menyenangkan hari di mana saya percaya kepada Kristus. Kebahagiaanku telah menjadi sempurna dan suaraku bersorak dengan pujian. Jadi siapapun yang datang kepada Tuhan, misalnya baca Lukas 15, apa yang akan Anda temukan? Dan mereka mulai untuk merayakannya. Jadi awal dari perayaan adalah ketika Kristus masuk ke dalam hidup saya dan hidup Anda. Lalu berkat datang, perayaan datang. Pasti. Tetapi sebagai bangsa dan rakyat, apakah ada kebahagiaan yang tersimpan untuknya di masa depan? Ya, ketika sebagai bangsa dan kaum kembali kepada Tuhan. Tapi saya tidak perlu menunggu sampai seluruh dunia menyembah Tuhan untuk menyembah. Mengapa Anda tidak menyembah sekarang? Benar. Mengapa Anda tidak mengenal Dia sekarang? Mengapa Anda tidak takut kepadanya sekarang? Lalu kedamaian dan sukacita masuk ke dalam hati Anda. Baik, terima kasih. Kita akan mendengar pertanyaan hadirin. Saudara ayat 14 berkata, aku akan memusnahkan Patros dan akan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas TB. Di sini adalah nama-nama yang merujuk pada Mesir juga atau apa? Sementara dia berbicara tentang Mesir, dia memberitahu kita nama-nama ini. Apa tujuannya memakai nama-nama ini? Faktanya dia menyebut banyak nama. Ayat-ayat ini penuh dengan nama-nama kota. Omong-omong, Mesir disebut juga dalam contohnya Mazmur 87. Itu disebut Rahab dan ladang-ladang Soan. Itu disebut dalam beberapa bagian ayat. Soan yaitu San Al-Hagar, Tanis nama Yunaninya, itu mewakili Mesir bawah. Kita baca tentangnya di sini dalam ayat yang ke-14. Aku akan memusnahkan Patros. Patros adalah Mesir atas dan akan menimbulkan api di Soan yaitu San Al-Hagar, Delta, yaitu utara dan selatan. utara dan selatan, dan akan menjatuhkan hukuman-hukuman dalam No. No adalah TB. Itu Luxor pada zaman modern. Jika melanjutkan lagi, ia berkata misalnya Nob, yaitu Mesir Tengah, Memphis. On dalam ayat 17 adalah Heliopolis. Pibeset yaitu Bubastis di Mesir bagian bawah. Tehafernes yaitu Tel Farma yang adalah benteng di samping El Kantara di timur laut Mesir. Benar. Yaitu semua ini adalah kota-kota yang Juga ada. Tanaham yang berada dalam Mazmur 105 Ya. mengacu kepada Mesir.
Yang mana? Mazmur Tanah Ham? 105, Tanah Ham. Tanah Ham mengacu pada Mesir. Karena Mizraim lahir dari Ham. Benar. Ketika Anda berkata, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku, kita lihat dalam hal ini semua bangsa di dunia diwakili dalam 3 negeri ini. Karena Asyur berasal dari Yafet dan Mesir berasal dari Ham, dan tentu saja Israel berasal dari Sem. Jadi sebuah bangsa akan bersahabat meskipun dunia tidak melihat, tapi ada perang di masa sekarang di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Saudara Yosef. Sesungguhnya kita memiliki perkataan nubuat, Benar. yaitu siapapun yang membaca Alkitab dan memahami nubuat Alkitab akan tahu asal-usul segala sesuatu, kemana masa depan bumi menuju, kemana masa depan orang-orang. Dia akan membaca sejarah dengan benar dan memahami sejarah dengan benar. Benar. Dan akan tahu mengapa Allah membuat kota-kota runtuh dan membangun kota-kota dan menyingkirkan raja-raja. Perkataan Allah adalah perkataan nubuat. Benar. Terima kasih, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, hari ini kita berhenti pada nubuat-nubuat tentang Mesir dalam pasal 29 dan 30. Kami ingin tahu mengapa Allah marah kepada Mesir dan menghakiminya. Seperti yang kita ketahui dalam pasal 29 bahwa Tuhan marah kepada Mesir karena pertama, penyembahan berhala, orang-orang itu menyembah berhala-berhala. Kedua, kesombongan. Dia menggambarkan dalam pasal 29 sebagai buaya besar Mesir yang merupakan Firaun Raja Mesir. Alasan ketiga adalah orang-orang berlindung di Mesir, bahwa Mesir adalah alternatif untuk Benar, lari mereka dari berlindung pada penghakiman Mesir, Tuhan. bukan kepada Tuhan. Jika saya ingin menambahkan alasan keempat, mereka menganiaya umat Allah, terutama yang kita baca di pasal-pasal awal kitab Keluaran. Benar. Terima kasih Tuhan Saudara Yosef. berkatimu. Pemirsa terkasih, kita belajar hari ini dalam pasal 29 dan 30 dari nubuat Yehezkiel bahwa ada penghakiman atas Mesir. Jadi sementara Babel mewakili dunia keagamaan, kemunculan agama yang menjauhkan manusia dari Allah, dan Tirus mewakili dunia niaga yang menjauhkan manusia dari Allah dengan segala kekayaannya, Mesir melambangkan perbudakan dunia di bawah perbudakan Mesir. Jadi ada penghakiman yang akan dilaksanakan Allah atas Mesir. Mengapa Allah menghakimi Mesir? Kita tahu bahwa itu karena Mesir memiliki penyembahan berhala yang dicirikan oleh kesombongannya. Itu adalah tempat perlindungan dari umat Allah. Mereka menaruh percaya kepadanya, bukan kepada Allah. Jadi ketiganya pantas menerima penghakiman atas Mesir. Tapi kita juga tahu bahwa Mesir akan dipulihkan dengan berkat di masa depannya, di bawah pemerintahan milenium Kristus ketika nubuatan itu digenapi. Yang disebutkan dalam Yesaya 19, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Ini adalah sebuah berkat nasional, berkat bagi seluruh negara. Apabila pemerintahan milenium Kristus sudah tercapai atas semua bangsa. Tetapi, untuk saat ini sementara Anda menonton, Anda dapat menikmati berkat rohani. Jika Anda berasal dari Mesir atau Asyur atau Israel, jika Anda orang Arab atau bukan, jika Anda berasal dari suku atau bahasa manapun dan Anda menyaksikan kami, mendengar pesan ini, Anda dapat bahagia dengan kebahagiaan kekal, berkat kekal, dan kebahagiaan yang kekal. Hanya ketika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.